Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam walladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi barakatil kiram amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Pak Ustadz Mulyadi dan para santri Pondok Tahfidzul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Pagi hari ini, pagi Jumat yang mulia, bertepatan dengan 1 Agustus 2025. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, doa dan taklim, sekaligus pembacaan rutin, yaitu surah Al-Kahfi, surah Yasin dan surah Waqiah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pagi hari ini khususnya diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan taklim yang kita selenggarakan rutin, yaitu taklim tafsir surah Ar-Rahman, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal soleh kita juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran semua yang kita baca, yang kita pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena di antara syafaat besar yang akan membantu membela kita mati-matian itu adalah syafaat Quran. Syafaat lain itu bisa terjadi, tapi bisa masuk neraka dulu. Tapi kalau Quran akan membela orangnya yang ada pada dirinya Al-Quran, itu Quran akan berusaha maksimal orang tersebut tidak tersentuh api neraka. Itu kelebihan Al-Quran. Al-Quran akan berusaha maksimal untuk membela orang-orang yang mendikan dirinya itu memelihara Quran, yang ada pada dirinya Al-Quran. Artinya menghafal Quran. Jangankan 30 juz, satu surah Al-Mulk saja kita hafal, kita baca rutin tiap malam pada Isya, itu akan menjaga diri kita mati-matian dari siksaan kubur. Walaupun ada dosanya, banyak dosanya, Al-Mulk saja itu akan menjaga diri kita dari siksa. Mungkar nakir sempat debat ya dengan orang tersebut karena banyak dosanya. Tapi Al-Mulku jawab, kalau Anda memukul saya, menyiksa saya, maka Anda berarti memukul Quran, menyiksa Quran. Karena di dalam diri orang ini ada surah Al-Mulku yang tiap malam dia baca. Akhirnya lapor kepada Allah dua-duanya, dan akhirnya oleh Allah dibebaskan. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka harus sungguh-sungguh kita bersyukur kita dijadikan orang yang suka membaca Al-Quran, menghafal Quran, terutama rutin surah-surah tertentu, khususnya surah Al-Mulk. Makanya jangan segan, jangan malas, jangan kita tinggalkan. Kalau kita di luar, kalau udah hafal ya saat di jalan kita baca. Dimanapun kita sebelum tidur pada Isya diusahakan baca surah Al-Mulk. Insya Allah diselamatkan dari segala bencana. Surah-surah lainnya itu akan menjaga kita kelak di hisab saat kita akan ditimbang amal kita. Insya Allah Quran akan membela kita. Bahkan bukan hanya membela kita, tapi Quran membela kedua orang tua kita, keluarga kita. Kalau kita hafal sampai 30 juz,
Man qara'al Qur'ana summa hafadhahu falahu ayyashfa'a syaratan min ahlihi faqad istajibu dakhulun nar. Barang siapa yang membaca Quran, kemudian dia pelihara itu Quran, dia jaga Quran, artinya terus menghafal Quran, berusaha, walaupun sampai 3 maka walau ayyashfa'a syaratan min ahlihi, diberikan otoritas oleh Allah, anak tersebut, orang tersebut akan memberikan syafaat 10 keluarganya. Hadis itu padahal sudah diponis, sudah diwajibkan orang itu setelah dihisab 10 orang itu keluarganya, baik orang tuanya, bapak ibunya, atau mertuanya, atau kakaknya, atau adiknya, anaknya, sudah dipastikan masuk neraka. Tapi nggak terima anak tersebut, orang tuanya, saudaranya masuk neraka, akhirnya dibebaskan juga dari api neraka. Itu beruntungnya. Tapi kadang orang berat untuk itu, ya, untuk membaca, memelihara dengan sungguh-sungguh itu berat. Karena apa? Tertinggi nilai di sisi Allah adalah orang yang bisa selamat dari api neraka. Nggak ada kesuksesan yang paling tertinggi, nggak ada, kecuali dia selamat dari api neraka. Jadi presiden, jadi DPR, jadi menteri, jadi gubernur, itu hebat di dunia, tapi belum menjamin selamat dari api neraka. Ayatnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap yang hidup pasti akan mati, pasti, termasuk kita semua. Ya, yang nggak mati, yang udah mati. Batu itu mati, nggak mati. Tapi yang hidup pasti mati, termasuk itu. Kenapa dikasih mati? Karena Allah ingin membalas perbuatan manusia, perbuatan kita dengan sempurna. Kalau kalian hari ini ngaji, itu nggak kelihatan pahalanya. Dalam sebuah hadis sebutkan seandainya taklam umat itu, ya, kalau seandainya pedagang tahu pahalanya orang ngaji, maka dia sementara tinggalkan dagangannya untuk ikut ngaji. Seandainya seorang pemimpin pejabat, dia lupa waktunya, dia tahu ada ngaji, maka dia akan tinggalkan sementara Anda untuk ngaji. Itu ya, besarnya luar biasa, tapi berat sekali lagi, apalagi mondok. Ya, di antara dosa terbesar orang tua itu adalah tidak memberikan pengetahuan agama kepada anaknya. Bukan hanya musyrik, dosa besar. Dosa besar orang tua adalah tidak mendidik anaknya mengerti agama. Itu penting, ya. Kita bersyukur orang tua kita mendidik kita belajar Quran, belajar agama. Ini keuntungan terbesar. Walaupun bisa jadi presiden, menteri, DPR, wali kota, gubernur, itu pahalanya besar. Kalau dia baik, kalau dia soleh, dia bermanfaat untuk orang, tidak merugikan negara, tidak korupsi uang negara, dia bermanfaat untuk orang banyak, itu hebat. Tapi banyak kan tergoda dengan kehidupan itu. Maka pentinglah menjadi basic moral karakter agama untuk menjadi diri kita penjaga. Nah, salah satunya penjaga dari api neraka yang paling hebat adalah Quran. Kita akan dibalas secara sempurna. Kita sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau seandainya orang tahu melihat dunia seisinya, maka orang akan tidak pernah tinggalkan sholat 2 rakaat ini minat duha, ayo minat dunia mafia. 2 rakaat duha saja lebih baik daripada dunia. Motor, mobil, kendaraan, pesawat itu nggak ada apa-apanya dengan dunia seisinya.
Ya, Bill Gates orang paling terkaya tapi terhitung. Ya kan? Prayogo Pames kelompok 9 naga terkaya di Indonesia. Elon Musk terkaya sedunia, kekayaannya hampir mencapai 3.000 triliun. Kalau beli kerupuk itu kayak apa jumlahnya? Kalau beli cendol ini Bekasi tenggelam. Tapi masih terhitung. Kalau dunia seisinya, siapa yang bisa hitung? Ayo, siapa yang bisa hitung? Di Jakarta ada tanah harganya mencapai 300 juta per meter. 100 juta 300. Bayangin itu berapa Jakarta kalau dibeli? Siapa yang kuat beli Jakarta? Nggak ada. Tapi orang yang konsisten sholat 2 rakaat dia punya harta. Kalau diukur dengan dunia lebih baik daripada dunia seisi. Kalau dia sholat dia subuh setiap hari 2 rakaat sunnah, maka juga dia lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya karena tidak terlihat, tidak sedikit orang yang meninggalkan. Kalau itu terlihat, maka dia akan kejar terus. Sama halnya kenapa orang pagi berangkat kerja pulang sore macet, lelah, kehujanan, kepanasan, dia lakonin tiap hari karena terlihat tiap bulannya ada gaji. Padahal sama. Kalau kita sholat 2 rakaat qabliyah subuh, sholat 2 rakaat, apalagi sholat fardunya, apalagi ngajinya, itu orang akan ngejar karena itu pahalanya, nilainya di sisi Allah jauh lebih besar dari apa yang kita dapat. Apa yang kita miliki nggak ada apa-apa. Itulah pentingnya kita tahu belajar mengetahui ilmu. Nah, Quran ini istimewaannya seperti tadi salah. La fadla la afdola minal Quran. Afdolu syai'in al-Quran. La afdola minhu min dunillah. Paling utama-utamanya sesuatu itu adalah Quran. Paling utama-utamanya sesuatu nggak ada sesuatu di dunia ini yang lebih istimewa dari Quran selain Allah itu sendiri. Kecuali Allah. Selain Allah itu Quran nomor urutan 1. Maka man maqaral Quran wa Allah. Siapa yang memuliakan menghormati Quran maka pasti dia berarti memuliakan Allah. Lah barang siapa yang mengagungkan memuliakan Allah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Itu pasti. Sering kami sampaikan, tapi tidak semua orang kuat, tidak semua orang ada di jalan itu. Maka konsistensi itu penting. Jangan takut. Sopo sing rawat Quran bakal dirawat Allah. Siapa yang menjaga Quran pasti dijaga oleh Allah. Karena itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca, kita hafali, kita pelajari dan kita amalkan. Insya Allah berkah dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-28 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sya'n. Seperti biasa Allah tegur manusia dan jin. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Mau kalian ingkari nikmat mana lagi? Sehingga kalian jauh dari saya, tidak bersyukur dari saya atau Allah. Mau apa lagi? Kita bisa bangun tidur dengan sehat itu anugerah. Tidak sedikit orang yang bangun tidur, mestinya dia bangun tapi tidak bangun. Ada kalanya karena sakit, ada kalanya karena stroke, tapi ada kalanya juga tidur tidak bangun lagi karena mati. Kita bersyukur. Pada saat kita mendengar azan atau ada yang bangunin, mestinya kita bersyukur segera karena kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat. Ya. Bayangin kalau tidur terus nggak melek, bayangin. Ya. Ayo bangun. 5
dimerankan sama Allah. Coba bayangin, bangun di bangunan melek cepat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cepat ke kamar mandi, baca itu dulu, duduk sejenak. Ya kan? Terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan kembali aku, menghidupkan kembali aku seperti halnya orang mati. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma, ya kan? Engkau hidupkan kami. Ya kan? Allah yang menghidupkan seperti kami telah mati. Tidur itu miniatur mati. Kok bisa bangun? Nggak sedikit orang tidur nggak bisa bangun lagi, stroke lah, ya kan, sakit lah, banyak. Bahkan mati, kita masih hidup. Makanya buru-buru kalau dibangunin subuh itu, karena mau meraih dunia seisinya. Kamu kalau diajak makan cepatnya luar biasa. Manusia umumnya kalau diajak makan bareng sate kambing guling pasti penuh. Tapi ayo sholat duha bareng, jarang datang. Ayo sholat malam bareng, jarang datang. Ayo ngaji bareng, jarang datang. Tapi begitu diumumin, bagi-bagi sembako duitnya 100.000 sekecamatan Tambelang diumumin pasti penuh. Benar nggak? Cuma masalahnya duitnya siapa? Ya Boris? Duitnya siapa? Coba kalau subuh tiap hari dikasih 50.000, orang kamu pada sholat subuh semua. Cuma duitnya siapa? Yang bisa gaji tiap hari Allah sedunia seisinya itu Allah. Maka Allah tegur, iman mana lagi yang kalian musnahkan? Ya sekarang ma fis samawati wal ardh. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Makhluk bumi, makhluk langit, semuanya minta sama Allah. Semuanya butuh sama Allah. Tidak ada makhluk yang tidak butuh sama Allah. Cuman bedanya kalau malaikat nggak minta rizki, sekalipun minta itu untuk manusia. Ya, malaikat itu nggak minta. Kalau Ibnu Abbas, ahlus samawati yas'aluna maghfirah wa la yas'aluna rizqa. Makhluk langit itu tidak minta rizki, tidak minta motor, tidak minta mobil, tidak minta fasilitas dunia seisinya. Enggak, makhluk langit. Ya Allah berikan kami rizki duit yang enggak, malaikat. Tapi mintanya ampunan. Itu juga ampunan untuk makhluk bumi. Mintanya rahmah. Yang rahmah itu juga untuk makhluk bumi. Karena malaikat sudah dijamin tidak punya dosa. Nah ini. Tapi di sini wa ahlul ardi yas'aluna ma jami'a. Tapi manusia khususnya makhluk bumi, manusia jin itu tiap hari kulayaumin minta sama Allah ampunan dan rizki. Dua-duanya diminta. Kalau malaikat nggak butuh rizki, nggak perlu makan, nggak perlu beli rumah, nggak perlu beli motor, nggak mobil, pesawat, apa lagi. Enggak. Yang banyak minta, banyak mau tuh manusia. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan jodoh, diberikan rezeki yang banyak. Jodohnya aja pintarnya banyak. Ya Allah, minta jodoh yang cantik, yang kaya, yang pintar. Benar ya? Ya kan, ini begitu ya. Ini baris, nanti. Cantik, kaya, pintar, hafal Quran itu ideal. Ya nggak apa-apa, silakan gitu. Ya Allah, beli kasih rezeki yang banyak buat dia. Rumahnya yang gede, yang luas, ya Allah, isinya motor, mobil, lemari dan berbagai macam, banyak banget mintanya. Ya, itu manusia tiap hari itu, sedunia hampir tiap hari pada minta. Allah nggak miskin. Seandainya manusia semua minta dan Allah berikan apa yang diminta, mana kosong min mulki,
tidak sedikit pun akan berkurang dari apa yang aku miliki. Enggak, Allah itu nggak bakalan kurang. Kalau Allah beri, makanya minta sama Allah. Kalau minta sama manusia, apalagi rebutan mintanya barang, pasti ada yang nggak kebagian. Kalau dikasih semua, pasti makin berkurang manusia. Kemampuannya terbatas. Ya, dia mampu memberikan se-RT, belum tentu membagikan mampu se-RW. Dia mampu se-RW, belum tentu memberikan mampu sekelurahan. Dia mampu memberikan sedekah infak bantuan sekelurahan, belum tentu mampu sekabupaten sekota Madia. Dia mampu memberikan orang miskin, fakir, anak yatim semua duafa. Satu kota, satu kabupaten, belum tentu dia mampu seprovinsi. Dia mampu bisa memberikan seprovinsi, belum tentu mampu memberikan semua se-Indonesia. Benar. Tapi Allah sedunia tiap hari dikasih. Ikan dikasih gratis. Ya kan? Yang kemarin kita bahas. Buah-buahan. Nanam padi, bijinya satu. Tumbuh tangkal, tapi padinya banyak. Karena kalau nanam padi dengan biji satu, tumbuhnya satu, nggak bakalan untung. Kenapa? Pasti kalau setiap pohon mangga yang kita tanam cuma dapatnya 1 tahun 1 buah, rugi nanam pohon mangga. Benar nggak saya? Jambu aja udah banyak ya, dipetik ya. Iya itu Allah. Nanam bawang, kalau 1 biji bawang ditanam, buahnya tumbuhnya cuma 1, nggak ada yang nanam bawang. Tapi 1 bawang bisa banyak. 1 pohon mangga banyak, 1 padi, 1 benih jadi banyak. Itu Allah kaya. Membuat miskin. Ya, berapa juta petani dikasih padi banyak. Siapa emang yang bikin padi banyak itu? Ayo, emang petani tiap hari diginiin terus biar padi nanam doang. Paling kasih pupuk. Jadi banyak siapa? Allah. Ya. Itulah kehidupan sama. Ya, kalau kita berikan tanam 1 terus akan berkembang. Nah, kita minta sama Allah, silakan kata Allah. Ya, ud'uni astajib. Nah, minta, jangan malu-malu. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya yang banyak. Silakan. Allah nggak jadi miskin kalau Allah ngasih. Tapi kalau orang dimintain terus bosan. Gak ada orang dimintain senang terus-terusan, pasti bosan. Padahal lagi duitnya pas-pasan, yang kaya pun bosan. Tapi kalau Allah dimintain terus makin senang, berarti orang itu butuh sama saya, kata Allah. Kalau butuh sama saya, nanti lama-lama saya kasih. Kadang-kadang dites, nggak langsung dikasih, biar dia berulang berdoanya, biar dia tidak bosan terus-menerus minta sama Allah. Ntar juga dikasih, ya terus-terusan, harus terus-terusan. Nanti dikasih, ini jangan minta 1 hari langsung minta kaya raya. Baru doa sholat duha 2 rakaat, udah gitu rakaatnya juga pendek, surahnya Al-Kafirun nama Al-Ikhlas. Mintanya mobil 5, motor 10. Oh enak banget, baru sholat duha sehari berhenti minta kaya. Ya jangan terus saja. Oh, kulla yaumin bisa naik amrin yadhulul nafif ima qadahul fil ajali min iyalim wa natatin wa ijazim wa ijazim wa idlalin wa ignain wa idamin ijabati da'in wa ital sya'in wa miridalik. Jadi Allah itu mewujudkan sesuatu apa yang dikehendakinya itu sesuai dengan alam azali saja, sudah ditentukan. Minta umur panjang, minta mati husnul khatimah, minta menjadi orang yang mulia, bisa menjadi orang yang jauh dihinakan. Ada orang hidupnya dihinakan, itu sudah ketentuan Allah. Ada orang yang hidupnya dimuliakan, ada orang yang diberikan hidup kaya,
ada orang diberikan hidup miskin, ada orang yang doanya gampang dikabul. Ya, itu hak Allah. Tapi kita tugasnya adalah minta. Yas'alu man fis samawati wal ardh. Minta kepada Allah makhluk yang di langit dan di bumi. Kullu yaumin, setiap hari. Bayangin di Masjidil Haram semua berdoa semua dari berbagai negara, jutaan orang tiap hari. Biasa di masjid apa? Istiqlal, di masjid Madinah, di masjid termasuk Nurul Quran, pada doa ya Allah, ya Allah. Yang ada, doanya apa? Bilang doanya apa? Doanya kita apa? Suka berdoa? Doa sendiri. Kalau doa bareng-bareng kan ya cover semuanya, ya kan? Minta kebaikan dunia akhirat, minta selamat dunia akhirat, kita doa apa-apa, dan itu baik, di cover semua kebutuhannya, serahkan ke Allah. Cuma minta ya salimah fisawat tiap hari, mulai pagi dari malam, belum yang malam belum pada bangun, banyak orang yang bangun doa subuh, duha, zuhur, asar 24 jam, karena bumi ini berputar dari masyrik sampai maghrib, jam selalu berubah. Sana maghrib, sini belum, terus maghrib, terus maghrib, terus berputar 24 jam, nggak ada yang kosong dari doa dunia ini. Karena tadi sini sholatnya udah bubar, ini baru mulai wilayah tengah terus sampai wilayah barat, nggak selesai 24 jam minta sama Allah. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi harus yakin. Makanya kalau kita serius, waduh, doa begitu serius dong. Innallaha la yaghfiru du'a min qalbil ghafil, kata Nabi. Doa itu salah satu syarat yang diterima oleh Allah fokus. Karena Allah tidak akan pernah terima doa hambanya yang enggak fokus, hatinya enggak fokus, pikirannya. Apalagi doa sambil ngantuk, sambil doa, ya kan harus fokus yang kita ucapkan, kita artikan. Ya Allah, kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia silakan, kalau bahasa Inggris silakan, bahasa Sunda silakan, bahasa Batak silakan. Allah ngerti. Aing ya Allah, nuhun ya Allah, dunia ya Allah, aing nuhun. Waduh, pakai aing bahasanya, ngerti. Ya, Allah ngerti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa silakan. Tapi yang fokus. Karena tadi kata Nabi, Allah yang paling doa min qalbil ghafil. Makanya lagi amin serius. Itu artinya istajib. Ya Allah, kabulkan ya Allah, ijabah ya Allah, ijabah ya Allah. Banyak, ada 20 lebih ijabah ya Allah, ijabah ya Allah. Akhirnya Allah malu sama Fadil ini serius banget doanya, ya kan? Dia pengen minta apa Fadil? Dalam hadis qudsi lain sebutkan Allah malu terhadap hambanya. Kalau tiap hari dia begini mengangkat tangannya berdoa kepada aku tidak kabulkan, aku malu. Ya, jadi doa itu nggak instan, terus saja satu-satu. Kamu minta nanti dari sekarang, nanti diwujudkannya nanti. Sekarang minta ilmu manfaat, minta dibukakan hati dan pikiran kita untuk gampang belajar, ya kan? Untuk gampang menghafal, mintanya itu udah rezekinya dijamin. Mintanya kayak nanti ini berkah manfaat nanti. Sekarang yang penting minta belajar dimudahkan. Semangat ya Allah, berikan semangat kepada-Mu ya Allah. Berikan kemauan yang sungguh-sungguh, berikan kemampuan untuk hafal Quran ya Allah.
berikan kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu agama lainnya ya Allah. Ini doanya ya kan, Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatana la talamizana ya ahli ilmi wa ahli khair, ahli kebaikan wa ahli Quran, dan termasuk ahli Quran, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Wala taj'alna wa iyyahu min ahli jahli wa syarri. Jangan kau jadikan kami ya Allah orang yang bodoh, orang yang jahat, orang yang tidak baik, jauh dari kebaikan, jauh dari ilmu, jauh dari ucapan ya Allah. Banyak biarin teman-teman saya kan, ini biarin, tapi saya Allah mudah-mudahan berikan petunjuk agar kami menjadi ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli doa. Selain doa bersama, kalian kalau habis sholat, terutama pas adzan, kamu sholat qobliyah sebelum qomat, tapi kan suka belakangan, doa berupa istijabah. Selain waktu malam adalah di antara adzan dan qomat, kamu berdoa ya. Insya Allah kalau terus-terusan satu saat akan dikabul. Makanya banyak orang yang kecilnya sederhana, lahir dari orang miskin, gedenya jadi orang kaya. Tapi tidak sedikit juga yang tadinya kaya nanti jadi miskin karena sombong, nggak bersyukur, nggak pernah berdoa, dicabut sama Allah. Kenapa? Dia sungguh-sungguh nggak ada cerita kisahnya yang tukang kampung bisa berangkat haji, yang office boy bisa berangkat haji, minta nanti Allah yang kasih. Ya kan? Hari ini nggak mungkin kamu berangkat haji, duit aja nggak punya, daftar belum, ya kan? Tapi kalau Allah berkehendak di satu saat, ya kan? Kami peluang mondok nggak berpikir bisa bolak-balik, sering ke Mekah, umroh, hampir tiap tahun, alhamdulillah. Itu minta dari dulu, bukan dadakan hari ini. Ya, minta ya Allah beri kami sekian amal berkah, ya kami bisa ziarah ke Rasulmu, bisa ziarah ke tanah suci. Minta, ya, minta. Jangan malu. Nanti dikabulkannya. Waktu jadi santri, Abi juga belum pernah umroh, belum pernah haji. Tapi di kemudian hari ya lah, tiap tahun ada aja yang ngajak, suruh bimbing, berangkat, rombongan, ada aja lah pokoknya dilalanya. Ya, haji ada yang ngongkosin. Tuh itu Allah kaya. Ya, melalui siapa? Yang dikehendaki oleh Allah. Jadi minta, berdoa ya. Selalu mangfis samawati wal, malaikat yang enggak butuh aja minta, apalagi kita yang banyak butuh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja. Ayat berapa tadi? 28 sampai 29. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Ya, jadi ngaji itu bukan hanya ngaji, tapi harus yakin. Saya ini ayatnya tentang doa penting. Ya kita berdoa yang serius, minta sama Allah. Itu namanya ilmu manfaat. Ya, jangan ilmu ditumpuk tapi nggak diamalkan semua, walaupun belum semuanya, tapi amalin makin yakin tentang doa. Ya, Allah memberikan fasilitas kepada semua makhluknya, baik langit bumi, silakan berdoa. Ya, tapi yang paling banyak permintaannya adalah manusia. Ya, apa silakan minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh talim ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, khususnya dalam menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu agama lainnya, fikihnya, nahwu sorobnya, semuanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kelak di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.